Shalom. Puji Tuhan. Jadi kita akan terus belajar untuk hidup baru, terus hidup di dalam kehidupan baru. Dan biarlah pertanyaan ini selalu ada di hati kita, apakah kita sudah benar-benar hidup dalam hidup yang baru, ataukah kehidupan lama masih menguasai hidup kita. Nah ini tadi pagi sekali saya mendapatkan SMS, dapat WA. Sekarang nggak zamannya SMS ya, pakai WA. Nah ada seorang anak rohani yang baru belum lama memang bertobat, ya hitungan berapa tahun inilah dia ada di luar negeri. Nah terus dia berkata seperti ini, Pak, saya mendapatkan mimpi, tapi ini sepertinya bukan mimpi. Jadi tiba-tiba saya tertidur, tapi dalam tidur ini saya sadar tubuh saya tidur, tetapi ini bangun gitu. Ada orang yang menarik, jadi mengangkat dia dengan tangannya. Terus dia terbangun. Nah dia sadar yang tubuh ini masih ada di sini, tetapi ada dalam dirinya yang bangun. Ini saya tahu ini roh saya. Nah tapi yang menarik ini bukan dari Tuhan, ada kuasa kegelapan, roh jahat ingin membawa dia. Nah terus dia masih ingat dengan agama lamanya. Langsung dia teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Setan gak mau keluar, ya kan? Terus ada yang membisikkan di telinganya. Saya yakin ini Roh Kudus yang mengingatkan dia. Dia katakan, kamu sudah menjadi pengikut Kristus, jadi pakai kuasa nama Yesus. Akhirnya dia serukan nama Yesus, dalam nama Yesus. Setan langsung kabur. Tetapi beberapa hari kemudian dia ngalami itu lagi, mengalami satu kejadian yang seperti ini lagi. Nah dia di antara sadar dan tidak, dia dibawa oleh satu roh. Terus ada asap yang tiba-tiba ini menggumpal mendatangi dia, asap hitam. Nah ini namanya pengaruh kuasa kegelapan. Jadi kalau kita lihat di dalam roh pada waktu doa, tiba-tiba melihat awan. Nah kita lihat awannya ini berupa seperti apa. Kalau awan putih gitu, bercahaya, itu berarti kuasa dan urapan Tuhan. Tetapi kalau yang ini hitam, artinya ada penguasa kegelapan, kuasa roh jahat. Nah dia pun sudah mulai dibangkitkan lagi. Terus dia mulai usir dalam nama Yesus, karena kejadian yang pertama memberikan pengalaman bagi dia. Nah dia tanya sama saya, nah ini gimana ini Pak? Nah itu artinya bukan sekedar mimpi, saya bilang. Kamu masuk ke alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini masuk alam roh, sehingga dia bisa lihat ada yang bangun, tapi bisa lihat tubuhnya sendiri masih tertidur. Jadi dia masuk namanya alam bawah sadar. Jadi sebenarnya ini rohnya dibawa, dibangkitkan. Nah ini seandainya dia ngikut, bisa bahaya, bisa fatal akibatnya. Karena banyak ini roh-roh kegelapan ini yang memenjara atau membelenggu roh seseorang. Nah, kalau sudah dipenjara, dibelenggu, terus dimasuki roh lain, ini kalau jahatnya minta ampuni, punya kepribadian ganda. Coba lihat orang yang pernah ngalami mati suri terus bangkit lagi. Ini kalau bukan dari Tuhan, biasanya karakternya akan berubah, jadi aneh. Ya jadi aneh gitu, ada sesuatu yang aneh. Tadinya sabar, tiba-tiba gampang marah, gampang meledak-ledak, ya kan? Yang tadinya ini bijaksana cara berpikirnya, ini akhirnya pikirannya jadi sumbu pendek,
pendek sekali, gampang sekali menyalahkan orang, gampang sekali menuduh orang. Nah ini kalau ini terjadi bahaya. Ini makanya kita perlu belajar, apakah hidup kita ini masih hidup dalam kehidupan yang lama atau hidup dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus. Amin. Kita akan lihat. Nah, karena kalau yang tadi mungkin karena Kristen yang baru, pengenalannya belum seberapa. Tetapi untuk kita, apakah itu bisa terjadi? Tentu saja bisa. Karena iblis akan berusaha untuk masuk dengan cara yang dia tahu kelemahan kita. Kelemahannya di bidang apa? Kalau ini maaf ya, misalnya pria, kelemahannya ini soal cewek, itu dia masuk ke situ melalui perzinahan, percabulan, pikiran kotor, itu dia masuk. Kalau yang suka mabuk-mabukan, ini dia akan masuk lewat itu. Narkoba apa bisa masuk. Nah, walaupun sudah bertobat, ini bisa menyeretnya kembali. Seperti yang anak tadi dibawa, ditarik. Nah, akhirnya rohnya mau dibawa sama dia untuk dikuasai lagi. Nah, supaya ini tidak terjadi, apa yang perlu kita lakukan? Ini Filipi 3 ayat 10. Coba kita akan baca ayat 10 sampai yang ke-16. Filipi 3 ayat 10 sampai yang ke-16. Kita baca bersama-sama. Oke, sudah ketemu? Amin. Sudah. Oke, kita bangkit berdiri. Kita baca sama-sama. Ya, dari ayat 10 kita mulai. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Oke, silakan duduk ya. Nah ini, jadi tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang kita tempuh. Nah gini, kalau ditanya kira-kira gereja mana sih yang paling benar di hadapan Tuhan? Yang paling benar di hadapan Tuhan seperti apa? Ya kita nggak akan dapat jawabannya. Karena apa? Setiap orang yang punya gereja ya pasti gerejaku lah, gitu. Ya kan? Tetapi di hadapan Tuhan bisa beda. Ya bedanya apa? Untuk menyembah dengan cara apapun, yang penting sesuai firman Tuhan, itu baru. Nah, ini. Jadi makanya kita perlu belajar, kita perlu melihat, dan kita bertanya-tanya dalam hidup kita, apakah saya sudah mati bagi dosa? Apakah saya sudah mati bagi hidup yang lama? Ataukah saya sudah hidup baru? Atau belum? Kalau ini selalu menjadi pertanyaan kita, maka kita akan bisa mengendalikan diri. Amin. Nggak gampang marah lagi, nggak gampang tersinggung lagi.
tidak gampang mutungan lagi, ya, tidak mudah kecewa lagi. Karena apa? Kita mati bagi dosa. Kita harus hidup baru di dalam Tuhan. Amin. Nah, Rasul Paulus seperti ini berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ini yang sekelas Rasul Paulus ini belum bisa berkata, aku sudah menangkapnya, aku sudah sempurna, enggak bisa. Tetapi dia berkata, bukan seolah-olah aku telah memperolehnya, tetapi aku mengejarnya. Jadi kalau sekarang kita yang sudah percaya, ini Roma 10 ya, dikatakan bahwa barang siapa mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, mati, dibangkitkan, ya kan, bagi dosa kita ini sudah dibangkitkan, orang itu akan selamat. Amin. Jadi yang dikejar bukan lagi surga, tetapi mencapai kesempurnaan. Amin. Mencapai kesempurnaan. Nah, kesempurnaan manusia ini seperti apa? Manusia sudah sempurna kalau sudah menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Amin. Nah, untuk menjadi serupa dan segambar ini butuh proses. Nah, proses penanggalan hidup lama ini yang memang namanya mau ditanggalkan, ya, menanggalkan hidup lama ini nggak gampang, melalui proses yang kadang-kadang menyakitkan, gitu ya. Nah, jangan dipikir kita yang sudah melayani nggak ngalami, tetap sama, tetap diperbaharui, tetap diproses. Nah, jadi untuk hidup baru, nah ini mulai arah pikiran kita, mulai arahkan kepada Tuhan, dan menganggap segala sesuatu ini tidak berguna selain Yesus. Nah, coba kita lihat di ayat ke-7, jadi ke atasnya. Nah, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Nah, ini. Jadi apa yang dahulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi. Nah, jadi kuanggap rugi, kuanggap semuanya sampah. Pengetahuan yang dulu dianggap sampah. Ini seperti contoh Musa ini memiliki hikmat Mesir, hikmatnya Fir'aun. Hikmat Mesir ini luar biasa juga, orang-orang jenius. Tetapi selama umur 40 tahun dia harus keluar dari sana, menanggalkan hikmat Mesir ini. Artinya membuang sesuatu yang lama, terus akhirnya baru berjumpa dengan semak yang ada apinya tetapi tidak terbakar itu. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan, gitu ya. Jadi kita harus mencapai titik spiritual. Spiritual ini perjumpaan pribadi secara roh dengan Tuhan. Amin. Supaya iman kita nggak gampang tergoncangkan, dan itu akan membawa kita cepat untuk maju, mengenal lebih dalam, gitu ya. Nah, ayat 9 dikatakan, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Nah, berada di dalam dia, di dalam Yesus, bukan dengan kebenaranku sendiri. Nah, seringkali kan kita ini kebenaran itu kalau kita pikir cocok dengan pikiran kita, dengan hati kita, nah itu kebenaran. Itu nurut kita. Itu yang dinamakan kebenaranku sendiri. Tetapi kita belajar mengenal kebenaran sesuai dengan kebenarannya Tuhan.
Kalau kebenarannya Tuhan seringkali bertentangan dengan kita, bertentangan dengan hati kita. Nah, ya. Nah, terus karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan atau berdasarkan iman. Amin. Untuk mengenal Dia dengan benar itu bukan berdasarkan pengetahuan tetapi berdasarkan iman, percaya, walaupun tidak melihat tapi percaya. Karena untuk kenal Tuhan ini kalau nggak pakai iman nggak bisa. Untuk menjangkau Tuhan ini harus dengan iman. Amin. Nah ini. Nah terus ayat 10 tadi kita ulang, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasanya, kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia, menjadi serupa. Nah kalau sudah mengenal secara penuh, kita hidup dipimpin oleh Roh Kudusnya dan kita mengetahui firman-Nya. Nah ini kita akan menjadi semakin serupa dan segambar dengan Dia. Amin. Kalau sudah menjadi semakin serupa dan segambar dengan Dia, ya artinya seperti Tuhan Yesus, pencobaan datang itu enggak memantik kemarahannya. Ya. Jadi Dia tetap bisa menghadapi semuanya sesuai dengan kebenaran firman. Tetapi kita belajar untuk melihat sebagaimana Tuhan melihat. Ya. Berpikir sebagaimana Kristus berpikir. Nah, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah kepadamu. Tuhan akan nyatakan, Tuhan akan singkapkan dan bukakan. Nah, tetapi baiklah tingkat pengertian yang kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang sudah kita tempuh. Kita lanjutkan, kita berjalan terus bersama Tuhan. Kita akan dibawa menjadi semakin serupa, semakin segambar dan mencapai Tuhan. Kalau sudah ini terjadi, soal mujizat, soal kuasa, soal kesembuhan, kelepasan, itu akan mudah.